Pelaku penyerangan terhadap 7 siswa SD di Kabupaten Saburai Jua, NTT sudah dipastikan tewas di amuk massa. Namun apakah polisi sempat mengetahui motif di balik aksi ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV Kepala Bagian Mitra Biro Penerangan Masyarakat Polri, Kombes Awistiono. Selamat malam Pak Awi. Selamat malam Mbak Livi. Pak Awi, ini penyerangan masif brutal terhadap anak-anak pertama kali terjadi di Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan, ini bentuk teror yang memang direncanakan atau ini motif pribadi? Masih perlu pemeriksaan yang mendalam ya, karena memang tersangkanya meninggal. Masalahnya itu, tersangkanya meninggal. Cuma dari cerita awal memang sekitar 08.47 itu kan waktu yang bersangkutan masuk ya. Jadi ini sekolah dasar ini kan ada yang anak-anak kelas 1, kelas 2 itu sudah pulang duluan ya, karena memang sudah selesai ujian. Kemudian yang kakak-kakaknya ya kelas 5, kelas 6 kan ada di kelas. Waktu yang bersangkutan masuk ke sekolahan itu sudah memang membabi buta, menyerang yang ada di luar. Ada di luar informasinya ada 4 atau berapa yang kena. Kemudian yang di dalam kelas ada sekitar 3 atau berapa. Yang jadi pertanyaan Pak Awi, apakah ini memang pelaku melakukan hal ini seorang diri? Ada beberapa informasi yang kemudian tersiar, ada pelaku kemudian memiliki komplotan atau memiliki rekan juga, ataukah memang pelaku kabarnya sendiri, yang mana yang betul? Sementara sendiri, yang bersangkutan ini kan jualan kelontong ya. Yang bersangkutan namanya Irwansa, umurnya 21 tahun, asalnya Depok. Jualan kelontong. Memang itu perantau? Ya, dan yang bersangkutan baru 3 minggu ya. Informasi terakhir baru 3 minggu. Tentunya memang tadi kita masih memerlukan waktu untuk menyelidiki kasus ini. Termasuk mungkin apa ada temannya, perkawanannya, kan tentunya kita lakukan pemeriksaan. Pak Awi, dari pelaku kemudian ditangkap sampai dibawa ke Mapolsek sampai kemudian masa datang, itu kan butuh waktu. Ketika kemudian pelaku sempat diinterogasi oleh polisi, apa yang sempat digali oleh pihak kepolisian untuk mengetahui apa motifnya? Informasi yang kita dapatkan kan sekitar 09.10 itu kan ditolong dulu Koramil, kemudian polisi datang karena Koramil itu bersebelahan dengan SD, sementara polseknya ada sekitar 500 meteran ya. Perjalanan itulah butuh waktu, kemudian akhirnya diamankan, masuk mobil polisi, masukkan ke polsek. Sekitar 9.30 masa sudah mulai ramai di situ, karena memang waktu di sekolahan pun juga sempat dia juga sudah diamuk oleh massa juga, mengetahui perbuatan itu ya. Terus kemudian diamankan. Ya tadi sempat sudah mulai ada lempar-lemparan ke polsek pada pukul 9.30 sampai 10.00 itu. Dan saat-saat itulah yang bersangkutan sebenarnya juga sudah diinterogasi. Tapi kembali lagi posisi kasusnya ini yang bersangkutan memang lebih banyak diamnya seperti orang stres begitu. Kemudian kembali kepolisian Polsek Sabu Barat yang dibantu oleh Sabu Timur, kemudian dengan Polsek Hebu Mehera juga ada 3 polsek ya, sekitar 50 orang dari para kapolsek mengirim perbantuan itu. Akhirnya fokus pengamanan untuk mengamankan polsek ini dan tersangka ini gitu. Jadi kita tidak sempat lagi untuk menginterogasi yang bersangkutan karena memang massa luar biasa, antara 500 sampai 1.000. Luar biasa banyaknya. Ya, tapi kita sudah panggilkan wakil bupati, tokoh masyarakat, ternyata juga mereka tidak reda meringsek terus untuk melempari polsek. Tapi betulkah ada sempat upaya atau tindakan perusakan ada di Pasar Hede dan juga pasar di daerah tersebut juga yang memang terjadi aksi kemudian perusakan pasca aksi tersebut? Ya memang ada sih, ada lapak-lapak yang sambil lewat mungkin ya, mereka tidak puas tentang penanganan yang bersangkutan gitu. Tapi ini kembali tetap kita lakukan penyelidikan ya. Pak Awi, kalau kita bicara soal pasca aksi, sekarang pelakunya sudah tewas, katakanlah kasusnya ditutup artinya? Oh iya, kalau untuk kasus penganiayaan sendiri otomatis karena tersangkanya meninggal dunia ya. Tapi kemudian bagaimana dengan massa yang sudah terlanjur panas dengan aksi ini? Apakah kemudian kalau kita melihat pengamanannya dipertambah dari Polres Kupang juga kemudian mengerahkan pengamanan ke sana, tapi apakah artinya akan ada potensi aksi susulan pasca ini?
Ya, tidak menutup kemungkinan ya, kita tidak underestimate karena memang sempat tersebar kan isu-isu SARA, isu-isu kerusuhan-kerusuhan yang ada di Jakarta dimuskan ke sana juga. Ini juga memancing mereka menjadi panas, menjadi brutal itu. Nah, ini kembali lagi Polda NTT tidak mau underestimate, rencana akan dikirimkan perbantuan ke sana kan. Yang jadi masalah ini memang jangkauan. Jarak ini kan cukup jauh, kalau perjalanan kapal perjalanannya 1 hari 1 malam ya kira-kira 24 jam. Makanya tadi Bapak Kapolda, Bapak Danrem dan Bapak Kapolres sekitar pukul 17.00 sudah sampai ke sana dengan helikopter. Ya. Oke, Pak Awi, ini tentu menjadi perhatian publik karena korbannya anak-anak dan kita katakan skalanya begitu masif, begitu besar, pertama kali terjadi di Indonesia, semua perhatian tertuju kepada kasus ini. Yang jadi pertanyaan, latar belakangnya sudahkah diperiksa apakah memang betul-betul hanya orang yang stres melakukan tindakan tersebut ataukah memang orang yang memang didesain untuk melakukan motif tersebut untuk kita katakan memecah belah keamanan, katakanlah seperti itu? Tentunya kembali lagi Mbak ya, kita bersabar, perlu waktu karena tadi saya sampaikan ya. Jadi ini kasus ini, masa ini tidak mudah. Sampai mereka membubarkan diri sekitar pukul 17.00. Itu pun 16.00 sempat mereka meringsek lagi ke Polsek, bahkan menjebol dinding sebelah Polsek sehingga yang penyerangan yang terakhir ini yang mengakibatkan tersangka itu meninggal karena informasi dari Kapolsek Sabu Timur yang standby di sana, serangan itu sangat masif dengan batu-batu yang besar sehingga anggota kewalahan. Dan 17.00 setelah mereka tahu, bahkan karena memang jebol kan, mereka bisa melihat kondisinya setelah melihat kondisi tersangka itu sudah tidak bernyawa, baru mereka berangsur-angsur pergi. Dan sudah dicekkan ke dokter sekitar 17.00 ternyata tersangka sudah tidak bernyawa ya. Sehingga tentunya proses ini kita berikan kesempatan kepada Polda NTT dan Polresnya termasuk Polsek di sana untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan mengungkap apa ini sebenarnya yang terjadi. Karena tadi kejadian ini kan kita sehari ini disibukkan dengan pengamanan massa yang tadi. Oke, ini pertanyaan terakhir saya. Bagaimana kemudian instruksi lanjutan khususnya untuk pengamanan di daerah tersebut untuk paling tidak kita belajar mengantisipasi bagaimana kemudian kejadian-kejadian seperti ini tidak kembali terjadi? Tentunya kita memang kembali lagi ya, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, karena memang ini ujungnya kan di masyarakat sendiri, kesadaran hukum masyarakat, bagaimana masyarakat juga aware terhadap kamtipmas setempat, jangan juga main hakim sendiri. Tentunya percayakanlah, kita ada aparat penegak hukum. Kalau memang ada permasalahan-permasalahan hukum, kembalikan kepada hukum. Jangan lagi main hakim sendiri. Karena apapun kalau sudah begini, ya tentunya polisi juga akan mengusut siapa yang pelaku kerusuhan ini, gitu. Siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan pelemparan-pelemparan, tentu nanti satu persatu. Karena memang kita juga sempat melakukan perekaman pun juga handicapnya pun juga dirusak oleh massa ini. Bahkan yang punya HP pun juga sempat dipecahin ya. Ini juga hal yang tentunya juga tidak dibenarkan. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Kabak Mitra Biro Penerangan Masyarakat Kombes Awistio.